Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, kalau gitu sebelum kita belajar hari ini, Bapak mau menyampaikan kemarin Bapak diinfokan kalau wali kelas kalian tidak bisa masuk hari ini. Makanya Bapak diminta untuk menggantikan dia untuk mengajar kalian. Pelajaran hari ini itu kita di pendidikan Pancasila ya. Kemarin Bapak sudah tanya materinya sudah sampai mana. Kalian kemarin sudah belajar lambang-lambang pada Pancasila. Jadi hari ini kita belajar mengenai makna-makna dan nilai dari sila-sila Pancasila. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Alvin, silakan. Alvin. Alvin Reski, Widya Septiani, Nova Ainur Rahman, Okta Nur Halimah, Ririn Nauli Anendya, Yayang Tia Maulida. Jadi hari ini ada semua ya, tidak ada yang sakit. Oke. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini itu tujuannya itu supaya anak-anak itu bisa memahami makna dari sila-sila Pancasila dan juga memahami sikap dan perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Di sini Bapak sudah menyiapkan materi untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibaca terlebih dahulu karena Bapak harus menyiapkan adik-adik kelas 3 juga. Nanti setelah dibaca kita akan berdiskusi bersama. Harap tenang ya anak-anak. Bapak ke sebelah dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, berkah. Oke. Syukurlah kalau kalian semua sehat ya. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Ya. Hari ini Bapak harus mengajar di 2 kelas yang berbeda karena wali kelas 4 hari ini berhalangan untuk hadir. Tetapi Bapak harap pembelajaran hari ini akan tetap kondusif anak-anak sehingga kita dapat belajar dengan baik seperti biasanya. Hari ini kita belajar tentang IPAS ya anak-anak. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang daur hidup pada hewan. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang metamorfosis. Metamorfosis itu terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hari ini semuanya masuk ya? Tidak ada yang absen? Oke, kalau gitu tujuan pembelajaran hari ini itu supaya anak-anak itu bisa memahami pengertian dari daur hidup pada hewan. Kemudian juga supaya anak-anak bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sebelum itu coba Bapak tanya. Coba sebutkan serangga apa yang punya sayap yang warna-warni yang cantik? Kupu. Coba sebutkan serangga yang berwarna hijau yang biasa ditemukan di lapangan rumput. Belalang. Oke. Coba sebutkan hewan apa yang bisa hidup di air dan di darat dan suka melompat. Oke. Nah, jadi benar semua jawaban anak-anak. Hari ini kita akan membedakan proses metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu, belalang, dan katak. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan video animasi untuk pembelajaran kita hari ini supaya
pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar walaupun Bapak harus mengajar di dua kelas yang berbeda. Jadi sambil ditonton videonya sambil dicatat poin-poin yang pentingnya ya. Nanti akan Bapak jelaskan juga. Nah, nanti selagi kalian menonton ini Bapak akan kembali ke kelas 4 ya. Harap untuk tetap diam ya anak-anak, tetap tenang agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Yaitu baru hidupnya. Yuk, simak sampai selesai. Oh ya, bagi sobat pelajar yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena kami akan update konten-konten edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan sobat pelajar semua. Baik, Baiklah, Bapak sesuatu ya anak-anak. langsung saja, nanti kita mulai. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi materi kita pada hari ini itu tentang Pancasila dalam diriku. Anak-anak sudah ada belum yang tahu peranan Pancasila dalam masyarakat itu apa? Belum ada? Oke. Jadi Pancasila itu berperan itu sebagai pedoman untuk kita dalam bertindak dan berperilaku supaya sebagai bangsa Indonesia perilaku kita sehari-hari itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah makna-makna dari sila-sila Pancasila yang ada di masyarakat, kemudian sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila di kehidupan sehari-hari. Anak-anak pasti sudah tahu kan seperti yang kita pelajari minggu lalu, bunyi-bunyi dari sila-sila Pancasila itu apa saja? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baiklah. Itu tadi adalah bunyi dari sila-sila yang ada di Pancasila. Kemudian makna dari masing-masing sila. Sila yang pertama tadi itu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya itu adalah toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya itu menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya menjaga keutuhan dan keberagaman budaya bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya itu supaya kita itu bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan keadilan sosial. Silakan dicatat dulu anak-anak poin-poin pentingnya. Flow hidup adalah proses perkembangan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Sudah anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari makna-makna tadi itu harus kita pahami dalam bersikap dan perilaku sehari-hari supaya sikap dan perilaku kita itu mencerminkan pengamalan Pancasila. Nah, sikap apa saja sih yang mencerminkan Pancasila itu? Untuk sila yang pertama itu kita bisa dengan menghormati perbedaan agama dan tidak memaksakan keyakinan. Kemudian untuk yang kedua itu bersikap sopan, menghormati orang lain dan menolong sesama. Untuk yang ketiga itu mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Untuk yang keempat itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, bersikap adil dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Silakan poin pentingnya dicatat dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita supaya sebagai bangsa Indonesia perilaku kita sehari-hari Kita berposisi ini ya, lanjut kita anak-anak. Oke. Nah, manfaat apa yang akan diperoleh dalam menerapkan Pancasila? Yang pertama, itu bisa membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab.
Yang kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anak, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada pertanyaan atau penjelasan Bapak masih belum jelas? Jelas sekali. Ada pertanyaan anak-anak? Dah. Oke, baiklah. Berarti semuanya sudah paham ya? Kalau begitu, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, jadi Ririn dengan Okta, kemudian Lydia dengan Alvin, dan Noval dengan Yayang. Oke. Jadi Bapak punya lembar kerja untuk kalian. Silakan diisi dan jangan mengganggu teman-temannya ya. Cukup berdiskusi dalam kelompok. Karena setelah ini Bapak akan kembali ke kelas 3 lagi. Silakan berdiskusi anak-anak. Iya. Sudah selesai anak-anak nonton videonya? Sudah dicatat poin-poin pentingnya? Oke, apakah sudah cukup jelas penjelasan videonya atau ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Jadi poin pentingnya tadi itu yaitu daur hidup itu adalah proses perkembangan suatu makhluk hidup dari mentas atau lahir hingga menjadi dewasa. Kemudian daur hidup pada hewan itu terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis dan ametamorfosis. Metamorfosis itu biasanya terjadi di serangga dan amfibi. Sedangkan untuk ametamorfosis biasanya terjadi di unggas dan mamalia. Kemudian metamorfosis, fokus kita hari ini itu terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan sempurna. Baiklah, berarti sudah cukup jelas yang anak-anak lihat di video tadi. Sekarang Bapak akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Kita akan mengerjakan lembar kerja kelompok. Aska dengan Farel, Kenza dengan Suci, kemudian Redo, Ferdi dan Putra bertiga ya. Silakan dikerjakan dan berdiskusi dalam kelompoknya ya anak-anak. Ferdi bertiga, berkelompok bertiga. Kenza berdua dengan Suci, kemudian Aska berdua dengan Farel. Gabung. Bapak kasih waktu 20 menit ya anak-anak. Oke. Ada yang mau tanya Suci? Baik anak-anak, Bapak lanjut di kelas sebelah dulu ya. Sudah selesai? Oke. Oh iya ya. Bagus. Ya. Oke. Pegang dulu ya. Tunggu yang lain selesai. Ya. Sudah selesai anak-anak? Oke. Di sini kan ada tiga kolom, yaitu simbol, bunyi, dan sikap. Coba Bapak minta itu kelompoknya Ririn, perwakilannya maju 1 orang. Ya, maju 1 orang.
Coba Alvin, kamu jelaskan lambang-lambang yang ada di situ, lambang-lambang Pancasila. Yang pertama, ini Bintang, bintang, kemudian rantai, pohon beringin, ya, terus yang keempat, kepala banteng, yang kelima, pelajaran kapas. Oke, benar anak-anak? Sekarang Ririn, coba sebutkan bunyi-bunyi Pancasila. Oke, benar anak-anak? Oke, kalau begitu coba Yaya menjelaskan sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila. 1. Menghormati perbedaan agama. 2. Tidak memaksakan keyakinan. Itu mencerminkan sila yang keberapa? 1. Oke, yang mencerminkan sila kedua? 1. Bersikap sopan. 2. Menghormati orang lain. 3. Menolong sesama. Yang ketiga, 1. Mencintai tanah air. 2. Menjaga persatuan. Terus 4. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang kelima, bersikap adil, membantu orang yang membutuhkan. Oke, baik sekali ya anak-anak. Berarti hasil diskusinya hari ini itu sudah sesuai dengan apa materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu karena kalian bertiga sudah berani maju, akan Bapak kasih hadiah. Nopal apa? Alvin, Ririn, ya. Silakan dulu. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-temannya anak-anak. Nah, jadi untuk materi hari ini Bapak rasa sudah cukup jelas ya anak-anak. Kemudian untuk tugas itu nanti kalian buka di buku siswa itu di halaman 54. Nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Oke, Bapak akan kembali ke kelas 3. Untuk materi hari ini kalian sudah cukup. Sambil menunggu waktu istirahat, mohon untuk tidak ribut ya anak-anak. Tetap dijaga ketenangannya. Istirahat masih 15 menit lagi. Nah, terima kasih atas waktunya hari ini anak-anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama Bapak menyampaikan pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau begitu coba Bapak lihat dulu ya. Kalau begitu coba siapa yang dapat metamorfosis kupu-kupu? Siapa? Aska? Oh ya. Aska boleh maju ke depan Aska? Coba lihat ke teman-temannya Aska. Dijelaskan ke teman-temannya. Oke. Metamorfosis itu adalah dari telur ke ulat larva dan pompong lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, sudah benar ya urutannya. Itu maksudnya ke metamorfosis apa Aska? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Aska. Oke Aska. Oke. Kemudian siapa yang dapat metamorfosis belalang? Oh Suci, boleh. Silakan Suci. Silakan Suci, jelaskan kepada teman-temannya. Ya teman-teman. Yang pertama telur. Ya, nah, yang pertama. Nimpa tanpa sayap. Kemudian, Nimpa bersayap. lalu, Belalang dewasa. oke, itu maksudnya ke sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Sekarang nih, yang dapat metamorfosis kata.
Kelompok siapa? Oke, Ferdi, silakan maju. Coba dijelaskan kepada teman-temannya Ferdi proses metamorfosis pada kata. Pertama dari telur. Nah, kemudian terus kaki, terus lalu oke, benar ya. Itu masuk ke metamorfosis sempurna ya anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk Ferdi. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu mengenai dari hidup pada hewan, dan berdasarkan hasil diskusi kalian itu semuanya sepertinya sudah mulai memahami apa yang kita pelajari hari ini. Karena waktunya sudah menunjukkan hampir istirahat, maka pembelajaran hari ini kita sampai di sini dulu. Untuk tugas di rumah itu silakan anak-anak nanti buka di buku siswa itu di halaman 37. Kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini, dan mohon maaf apabila penyampaian pembelajaran kita hari ini kurang optimal dikarenakan kita harus bergantian dengan kelas 4. Maka Bapak ucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap anak-anak untuk istirahat.